Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana rabbi fakina faki ahlana. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma' wa amalin la yurfa. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para asatidzah, para guru, wabil khusus guru kita Mukarram Muallim Subur Burhanuddin, Mukarram Anda Ustaz Bakhlasin, dan para asatidzah lainnya yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah majlis ta'lim dan tausiah Masjid Jami' Nurul Huda yang kesemuanya mudah-mudahan mendapatkan naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam buku atau kitab Wirdul Jamil yang masih kita membahasnya adalah tentang doa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika diturunkan ke bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa Nabi Allah Adam dalam surat Al-A'raf ayat 23 dengan bunyinya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk hamba-hamba yang merugi. Mengapa di sini ada kalimat Rabbana zalamna jama'? Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Karena ini doa dibaca tidak hanya oleh Nabi Allah Adam alaihi salam, akan tetapi dibaca oleh istri beliau. Suami istri ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan yang dilakukan oleh beliau. Kisah dan doa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ini adalah menjadi contoh buat kita sebagai manusia yang menjadi anak cucunya Nabi Allah Adam alaihi salam, bahwa ketika kita melakukan satu dosa, melakukan satu khilaf, maka dengan segera seharusnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cilintong jadinya, cilin. Dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya, akan memberikan kasih sayangnya, akan memberikan ampunan yang luas selagi kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar Allah memberikan bimbingan kepada kita. Dikecilin aja. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita setelah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kasih sayangnya berupa hidayah. Ini nih yang penting. Makanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam di dalam kitab Husulur Rifqi karangan Syekh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, beliau di situ menaruh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi. Qala lamma ahbata Allahu Adama ila al-ardi qama ila al-Ka'bah fa shalla rak'ataini falhamahullahu hadad du'a. Dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, berarti Ka'bah udah dibuat jauh sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam menurut hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Nabi Allah Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lalu memohon ampun kepada Allah, setelah itu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam pergi ke Ka'bah. Beliau menunaikan sholat 2 rakaat. Makanya kita setelah kita tawaf, kalau kita mau bikin umroh, setelah tawaf 7 kali, kita disunnahkan untuk sholat 2 rakaat di depan makom Ibrahim. Itu afdolnya. Jadi kita udah tawaf tuh, tawaf 7 kali. Setelah 7 kali, jangan berhenti. Kita menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Sunnahnya adalah kita berjurusan dengan makom Ibrahim. Afdolnya di depan makom Ibrahim. Makom Ibrahim maksudnya tapak kaki Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Kalau nggak bisa di depan Ka'bah sejurusan dengan kalau nggak bisa di depan makom Ibrahim sejurusan dengan makom Ibrahim. Kalau nggak bisa di mana saja adanya di depan Ka'bah, setelah kita tawaf 7 kali kita melaksanakan sholat sunnah. Jadi setelah itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam muter-muter Ka'bah. Jadi tawaf ini sudah ada dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Lalu disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, dibangun kembali itu Ka'bah karena pada waktu itu kena banjir di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, Ka'bah pernah kena banjir hingga sebagian dari bangunannya itu runtuh. Maka di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mulailah Ka'bah dibangun dengan putranya bernama Nabi Allah Ismail. Karena Nabi Allah Ismail adalah Nabi Allah Ibrahim anaknya yang dilahirkan di Ka'bah, dekat Ka'bah. Tepatnya di Hijr Ismail, yang keluar air Zam-Zam. Di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu Ka'bah mulai dibangun.
kena kebanjiran di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sampailah kepada datuk-datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membina Ka'bah, yang melindungi Ka'bah. Salah satunya yaitu kakek Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Yang bernama Nabi Ibrahim, kakeknya yang duluan. Kakeknya yang membina itu Ka'bah, yang melindungi Ka'bah pada zaman pasukan gajah yang ingin menghancurkan itu Ka'bah, Abdul Muthalib. Dilindungi, dibina, ditata kembali dengan baik. Dan di zaman Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mulailah Ka'bah tidak ada lagi dulu di sekeliling Ka'bah oleh kafir, orang kafir Quraisy ada berhala-berhala. Mulailah di zaman Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berhala itu dihancurkan, lalu dibuatlah sampai saat ini, sampai sekarang kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, memutar-mutar Ka'bah, lalu sholat, ibadah yang luar biasa pahalanya. Alhamdulillah. Jadi mudah kita tahu dan harus tahu bahwa Ka'bah itu dibangun sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Itu sudah ada Ka'bah. Lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan di dalam kitab Husulur Rifqi karangan atau yang disusun oleh Syekh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menerangkan, Nabi Allah Adam mengelilingi Ka'bah. Setelah mengelilingi Ka'bah, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Adam sholat 2 rakaat. Cara sholatnya Allahu a'lam. Yang terpenting di sini, di dalam kitab ini diterangkan bahwa Nabi Allah Adam itu sholat. Jadi perintah sholat sudah ada dari zaman Nabi Allah Adam. Maka kalau kita umat Islam kagak pernah sholat, kagak mau sholat, berarti kita betul-betul melanggar Allah. Karena Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan Ibu Siti Hawa, perintahnya sama dengan perintah kita umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang berlainan. Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semua para nabi itu mengajarkannya sama dari zaman Nabi Allah Adam hingga di zaman Khataman Nabiyyin, yaitu baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sama ajarannya. Cuma di zaman Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu udah paling lengkap. Makanya kita umat yang sangat beruntung berada di zaman Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita, senang kita, bahagia kita. Ini bentaran lagi mau maulid. Senang kita. Telah dilahirkan seorang khataman nabiyyin, sayyidil insi wal jan, tuannya daripada manusia dan jin, seorang yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat seluruh alam. Maka ajaran-ajaran Nabi baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muduknya harusnya kita ikuti secara total. Saya belum tentu mengikuti sunnah Nabi secara total. Paling tidak kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Sholat subuh, sebelum sholat subuh ada yang namanya sholat sunnah
subuh laksanain. Ada dia dalam ajaran agama kita, suruh banyak-banyak doa, kita doa. Karena dari zaman Nabi Adam hingga sekarang sama ajarannya. Lalu setelah Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam keliling-keliling Ka'bah, muter-muter Ka'bah, Nabi Allah Adam salat 2 rakaat. Setelah itu, di dalam hadis Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qama ilal Ka'bah fasalla raka'ataini. Lalu Nabi Allah Adam alaihissalam berdiri depan Ka'bah lalu melaksanakan salat. Falhamahullahu hadad du'a. Lalu Allah mengilhamkan satu doa kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Jadi selain doa Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunnana minal khasirin, ada doa Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Kebetulan kami diijazahkan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saghab tentang doa Nabi Allah Adam alaihi salam. Adanya di dalam kitab Husulur Rifqi karangan susunan Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu ma fi nafsi wa ma 'indi faghfir li dhunubi wa ta'lamu hajati fa'tini su'li. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yakinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtali warida bima qadaita alayya. Itu adalah doa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kebetulan kami waktu dahulu sampai sekarang mengamalkannya dan diperintahkan oleh beliau dahulu untuk memfotokopinya sebanyak-banyaknya, dan ini ada. Tolong kasihkan. Yang ibu bapak sekalian pegang itu namanya doa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Waktu guru kami di sana, di satu tempat, beliau menyuruh ketika orang-orang yang berumrah berhaji, ketika setelah tawaf atau sedang tawaf, untuk membaca doa tersebut. Isi doa tersebut, Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa alaniyati. Ya. Ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang maha mengetahui. Jadi dalam doa itu awalnya kita mengucapkan Allah itu mengetahui segala apa saja. Baik yang sirri wa alaniyati, dari yang rahasia maupun yang nyata. Allah maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, Inna allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi doa Nabi Allah Adam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati,
betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha mengetahui baik yang kita rahasiain maupun yang kita tampakin. Apalagi yang kita tampakin, yang kita rahasiakan aja Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tahu. Di dalam surat At-Taghabun Allah pun berfirman, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Allah mengetahui segala isi hati manusia. Tuh. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam kalbu kita, apa yang kita kerjain, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Bahkan di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia Allah yang di langit dan bumi, dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan kamu tampakkan. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam ketika berdoa dengan doanya, beliau mengajarkan kepada kita bahwa Allah maha tahu atas segala yang rahasia maupun yang bukan rahasia. Faqbal ma'dirati, terimalah penyesalan aku ya Allah. Terimalah penyesalan aku. Tuh. Orang meminta ampun kepada Allah kalau dia nggak nyesel percuma. Baca istighfar banyak banget. 1000 kali. Tapi nggak nyesel atas segala dosanya. Nggak nyesel atas kebohongannya. Nggak nyesel atas segala kekurangannya. Nggak nyesel atas segala kehilapannya. Percuma dia bertaubat. Mengapa? Karena bertaubat harus didahulukan dengan penyesalan. Kalau kita nggak nyesel, gimana kita mau sholat? Orang kan kalau berdosa, terus cuman istighfar, astagfirullah. Habis itu dia nggak sholat, berarti minta ampunnya kurang sempurna. Baru pada kulitnya, belum pada dagingnya. Baru pada materinya, belum pada pengamalannya. Wa ta'lamu ma fi nafsi wa ma 'indi faghfir li dunubi. Ya Allah, Engkau tahu atas segala urusan aku, atas segala apa yang menjadi keinginanku, begitu bahasa kita. Faghfir li dunubi, ampuni dosaku ya Allah. 2 kali Nabi Adam alaihissalam dalam doa ini pertama meminta bahwa dia menyesal. Yang kedua, faghfir li dunubi, ampuni aku ya Allah atas segala dosa-dosaku. Berarti Nabi Allah Adam dalam doa ini begitu berada di depan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul menyesal. Wa ta'lamu hajati, kau mengetahui ya Allah hajat aku, cita-cita aku, keinginan aku. Walau kalau kita baca ini doa luar biasa maknanya. Fa'tini su'li Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku iman yang menyentuh hatiku. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illah war rasula wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa dia akan bertemu dengan orang yang dia cintai dengan kebenaran.
orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, mereka itulah teman sebaik-baiknya di akhirat. Ya Allah, kalau kita baca doa ini, insya Allah kita jadi berteman dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Nggak usah Nabi Adam. Kita ziarah kemana-mana. Ke wali ini, ke habib ini, ke kiai ini. Pengennya apa? Pengen beliau itu jadi teman kita. Yang kita ziarahi agar menjadi teman kita, sahabat kita. Mau nggak kita berteman dengan orang-orang yang zalim, pemabuk, penzina? Mau tidak? Naudzubillah. Tsumma naudzubillah min zalik. Kita pengen punya teman yang seakidah, teman yang sejalan, teman yang seiman, teman yang membawa kita ke arah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi lupa diingetin, udah sholat belum kamu? Kalau iman kita lagi turun, kita diingetin sama teman kita, sabar, hidup mah emang begitu. Kalau kita lagi nggak rajin ngaji, disamperin sama dia, yuk ngaji. Kita bukan dengerin ilmunya aja, kita duduk di majelis ilmu berkah. Kali aja anak cucu kita suatu saat jadi ulama. Kali aja anak cucu kita besok jadi orang kaya yang soleh. Kali aja anak cucu kita jadi orang alim. Kali aja anak cucu kita besok jadi orang yang berkah. Tuh begitu tuh. Kalau berteman dengan orang-orang yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amalas syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mukmin yang kuat lebih baik dari dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tuh. Jadi kalau kita maksud dari mukmin yang kuat adalah imannya, takwanya, bukan berarti dia binaragawan, artis yang ganteng, yang hebat, bukan. Kalau kita berteman sama mukmin yang kuat imannya, kuat Islamnya, selamat kita. Tapi kalau kita berteman sama orang kaya, nggak punya iman, nggak punya takwa, maka jatuhlah kita dalam kebinasaan. Nggak usah sama orang kaya, sama orang miskin juga kalau kita berteman, sama orang nggak punya kita berteman, terus dia keseringannya mabok, zina, ikut kita lama kelamaan. Kata Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau duduk bersama orang-orang yang sifat di dalam hatinya munafik, maka ketika dengkul engkau atau kulit engkau bertemu, maka disitulah setan akan menularkan penyakit buat engkau. Berarti kalau kita berteman sama orang soleh, kita temenin, kita datengin guru kita. Kalau kita punya masalah, kita datang sama ustadz, mualim, tolong saya saya lagi punya masalah ini. Dicarikan jalan keluar menurut agama Islam. Coba kalau kita berteman sama orang buruk, kita datang, gue begini, udah matiin aja tuh orang, udah bunuh aja itu orang, udah kita nyopet aja, udah kita jahatin aja. Tuh kalau kita berteman sama orang buruk, apalagi datang ke paranormal, perdukunan, saya sakit hati banget sama dia, udah tenang aja, saya santet lah, inilah, ilah omongannya. Kalau kita datang ke guru, mualim, tolong saya lagi punya masalah ini. Kata mualim, ini zikirnya, ini doanya, sabar.
ikhlas, dikasih kita jalan keluar. Ente harus begini, harus begitu. Tuh kalau kita datang kepada orang yang soleh. Mengapa? Karena orang soleh kuat imannya. Dan pada keduanya ada kebaikan tuh. Kalau orang imannya kuat, ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-sekali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini, tidak akan begitu. Itu nggak boleh. Makanya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Adam alaihissalam, salatu wassalam berkata dalam doanya, as'aluk Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yakinan shadiqan. Nih, yakin yang sebenar-benarnya. Wa yakinan shadiqan. Ya Allah, berikan aku keyakinan yang benar. Yakin. Makanya orang-orang tua kita selalu berdoa, biar lo yakin. Kalau apa-apa suruh yakin. Kemana yakinnya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi. Hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabta li warida ma qadaita alayya. Sehingga ya Allah, kalau aku yakin, bahasa kita, sehingga ya Allah, kalau aku yakin kepada engkau dengan keyakinan yang benar, tidak ada yang menimpa aku, gitu bahasa kitanya, kecuali aku redha kepada engkau. Mudah-mudahan kita dapat jalanin, bacain ini doa Nabi Allah Adam alaihi salam. Selain kita membaca Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kita juga membaca doa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Coba bawa ya. Coba Ustaz Badri pimpin doa Adam. Doa Adam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mudah-mudahan doa ini bisa kita amalkan bersama-sama dengan daripada pemberian daripada guru kita bersama. Mari kita tutup dengan suratul Fatihah majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini barokah, sehat walafiat. Para guru yang datang Allah berikan keberkahan, dan kita yang datang pun mendapatkan keberkahan. Saya Al-Fakir pun mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadaniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim